Shalom, kembali lagi berjumpa di hari ini bagi Sobat Kristen dimanapun berada. Kita akan kembali merenungkan sabda dan firman Tuhan di hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan seperti biasa, mari kita masuk dalam doa mengawali renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang oleh berkat-Mu lah kami hari ini masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami masing-masing pribadi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui tuntunan Roh Kudus lah kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian di bawah tema peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya tiap hari dan tiap waktu. Tema perenungan kita hari ini cukup menarik, di mana tema hari ini itu kaki babi. Ke dalam bahasa Toraja, lete bai. Dalam beberapa daerah di Toraja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi tokoh agama dan tokoh-tokoh penting lain di daerah tersebut. Salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para tokoh diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak. Dalam bahasa Toraja, umbendanan to Buddha, dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri. Penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para tokoh untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang. Melalui bacaan kita dalam Keluaran pasal 23 ayat 1-13,
kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan dikhususkan untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan. Mereka harus berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, dan menjunjung tinggi kebenaran, rela menolong semua orang, bahkan musuh sekalipun, serta penuh kasih bagi kaum yang lemah. Integritas yang ditegaskan dalam perikop bacaan kita ini tidak membenarkan sikap membiarkan dan sifat acuh tak acuh pada pergumulan orang lain. Mereka dituntut untuk berintegritas sesuai sifat Tuhan yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang. Firman ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegritas sebagai umat Tuhan. Integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur, adil, dan mengasihi semua orang serta sesama ciptaan. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia pemimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri. Karena itu, ia harus benar berlaku adil dan menegakkan kebenaran bagi semua orang yang dipimpinnya. Demikianlah Tuhan sebagai pencipta, ia tetap konsisten mengasihi dan memelihara seluruh ciptanya itu dengan keadilannya. Amin, firman Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama tidak hanya kita baca sesaat saja saat ini, tapi kiranya dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kita, sehingga dalam sehari penuh ini bahkan seterusnya firman Tuhan ini dapat terus kita ingat dan menuntun langkah kehidupan kita, sehingga hasilnya nanti berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangan, kita satu kembali dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, kembali lagi kami bawa doa syukur kami atas berkat-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Firman-Mu ini. Tuhan, kiranya firman yang kami baca ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami sebagai tuntunan dalam kehidupan kami, dalam setiap rancangan kehidupan kami ke depannya. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang menuntun kami, dan melalui firman Tuhan yang telah kami baca juga menjadi suatu pengajaran baru bagi kami ke depannya untuk melangkahkan kaki kami. Jika kami sosok pemimpin, ajarlah kami seperti dalam firman Tuhan, menjadi pribadi yang berintegritas, yang adil bagi sesama, bagi semua ciptaan Tuhan. Bagi kami juga yang mungkin bukan pemimpin, namun kami tetap pemimpin bagi diri kami sendiri dalam pribadi kami. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun langkah kehidupan kami, sehingga sebagai pribadi umat Tuhan, kami mampu menunjukkan sikap-sikap yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang adil, pribadi yang benar di hadapan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hadir berdoa dan mengucap syukur atas setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di esok hari. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus kita diingatkan untuk hadir bersaat teduh secara pribadi, merenungkan firman Tuhan ini hari lepas hari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.